A to A to A, and time is in His hand, beginning and the end, beginning and the end. Oh, the blood has been won. What a spirit sound, the lion and the lamb, the lion and the lamb. How can Saka sing me? How can Saka and always sing? How can Saka? Oh, how can sing with me? How can Saka? Oh, she how can Saka? Let us sing from the beginning. The splendors of the King, the Lord Almighty. There's all the early joy, you are in check in time, and darkness shall to have, and ever there before, and ever there before. How can God be with me? How can God and always see? How can is our God? Bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Injil air dan Roh, Paulus yakin akan hal ini. Kebenaran yang sama berlaku untuk kita. Baik maut maupun hidup tidak bisa memisahkan kita dari Kristus. Dahulu, mereka yang memegang kuasa duniawi, seperti para kaisar Romawi, berusaha membujuk orang Kristen untuk meninggalkan imannya dan melaporkan teman-teman mereka kepada pemerintah dengan berbagai macam tawaran. Dari jabatan tinggi, istri, dan harta benda, sebagai imbalan untuk penyangkalan mereka. Tetapi orang sungguh-sungguh percaya kepada Injil tidak tergoda oleh cobaan kekuasaan, harta, atau kehormatan.
Iman bukan sesuatu yang bisa kita beli dengan apa yang ditawarkan dunia. Kalau seseorang menunjukkan cek yang belum diisi kepada kita dan berkata, "Aku akan memberikan cek ini kepada Anda," kalau Anda berhenti memberitakan Injil, kita akan bisa menjawab, karena pengharapan kita di masa depan dan iman kita yang kuat kepada Allah. Anda membutuhkannya sendiri. Simpanlah. Bagi saya, itu hanya selembar kertas. Hanya Injil air dan Roh saja Injil yang memiliki kebenaran Allah. Ada banyak orang yang mengatakan kepada saya, "Kalau Anda mengaku saja bahwa iman kami kepada darah di kayu salib adalah iman yang benar, kami juga akan mengakui iman Anda. Kami tidak hanya akan berhenti menyebut Anda sesat, tetapi kami akan menolong Anda." Orang-orang yang disebut pemimpin agama ini dalam beberapa hal mencoba untuk berkompromi dengan saya. Tetapi kebenaran Allah begitu tepat dan pasti ketika diukur dengan firman-Nya. Apa yang salah adalah salah, dan apa yang benar adalah benar. Memberi pengakuan kepada iman yang salah itu sendiri tindakan melawan Allah. Dan karena itu saya tidak hanya tidak bisa menerima iman itu, tetapi saya juga harus selalu menunjukkan kesalahannya. Anda hanya percaya kepada darah di kayu salib? Anda pasti memiliki dosa di dalam hati Anda. Anda akan masuk neraka. Meskipun Anda berpikir saya terlalu serius dan kaku, saya harus mengatakan, apa yang benar adalah benar. Karena perkataan yang demikian, banyak orang yang menjaga jarak dari saya, tepatnya, mereka tidak bisa dekat dengan saya. Banyak orang mencoba mendekati saya karena berpikir bahwa saya sama dengan mereka. Tetapi setiap kali saya mengatakan kepada mereka, "Anda gembala palsu dan jahat yang menjual nama Allah untuk mencari nafkah seperti pencuri saja." Siapa yang akan suka ketika saya mengatakan hal seperti itu? Tetapi sekali tidak berarti tidak. Dan inilah sebabnya saya begitu teguh dan tidak goyah dalam pendirian saya. Saya juga pernah dicobai oleh mereka yang mengatakan bahwa kalau saya mau hanya percaya kepada darah di kayu salib, mereka akan memberikan kedudukan ini dan itu. Tetapi bagian di atas juga mengatakan, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain. Kita tidak membutuhkan kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah. Kita tidak membutuhkan kuasa kesembuhan seperti yang diakui dimiliki oleh para pendusta itu. Kita yang sudah dilahirkan kembali tidak membutuhkan hal-hal seperti itu. Dan kita bahkan tidak menginginkannya. Bagian itu juga mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kalaupun ada aliens di alam semesta ini,
mereka tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Ada beberapa orang Kristen yang percaya akan adanya makhluk angkasa luar. Bahkan di antara para hamba Tuhan, ada yang percaya akan keberadaan mereka. Tetapi tidak ada yang namanya alien. Ketika saya di seminari, salah seorang dosen saya yang mengajar bahasa Yunani percaya akan adanya aliens. Karena itu saya bertanya kepadanya, bisakah Anda membuktikannya dengan bukti dari Alkitab? Tentu saja, ia tidak bisa menjawab keberatan saya. Bisa saya pastikan tidak ada aliens. Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Kalau ada yang namanya aliens, tidak ada gunanya Yesus dilahirkan ke dalam dunia ini. Setelah penelitian yang sangat panjang, manusia bisa mencapai bulan dan bahkan bisa mendaratkan pesawat di Mars. Tetapi kita tidak pernah menemukan adanya bukti kehidupan di luar bumi ini. Saya bisa dengan yakin mengatakan, berdasarkan Alkitab, bahwa tidak peduli bagaimanapun majunya ilmu pengetahuan dan kemampuan teknologi manusia, dan bagaimanapun kita menyelidiki alam semesta, kita tidak akan pernah menemukan makhluk luar angkasa. Alkitab mengatakan bahwa tidak ada makhluk lain yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kemudian kasih Allah? Itu tidak lain dari Injil air dan Roh. Inilah kasih Allah. Keselamatan yang sudah menyelamatkan kita dan menjadikan kita tidak berdosa dengan Injil air dan Roh adalah kasih Allah. Dan tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih ini. Paulus berbicara mengenai iman lagi di dalam pasal 9. Tetapi di dalam kesimpulan pasal 8 penjelasan mengenai iman mencapai puncaknya. Pasal 1 sampai pasal 8 surat Roma membentuk sebuah tema. Dan dengan pasal 8 sebagai pasal kesimpulan, disinilah puncak dari iman dicapai. Seperti yang ditunjukkan di dalam firman Allah dalam pasal 8. Hanya orang yang percaya kepada Injil air dan Roh yang bisa tidak terpisahkan dari kasih Allah. Mereka yang tidak percaya, bagaimanapun, tidak bisa demikian. Mungkin mereka bisa sementara hidup di dalam Tuhan, tetapi mereka tidak bisa mempertahankan iman dan hidup bagi Dia sampai mati. Mereka mungkin bisa hidup saleh selama 10, 20 tahun, tetapi iman mereka akan memudar dan kemudian padam. Karena mereka memang terpisah sama sekali dan tidak memiliki hubungan dengan Allah. Itu bukan karena perbuatan mereka kurang, tetapi karena kasih bagi Kristus di dalam hati mereka akan lenyap.
karena mereka tidak menerima Roh Kudus di dalam pikiran mereka. Mereka tidak bisa mengasihi Tuhan di dalam hatinya. Singkatnya adalah, justru ada dosa di dalam hati mereka. Semakin hari, saya semakin sadar betapa dalam dan betapa sempurnanya kasih keselamatan itu, yang dengannya Tuhan menyelamatkan kita melalui Injil air dan Roh. Ketika saya God.